Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah inspirator tenaga medis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan Islam terhadap perempuan terlihat jelas melalui surat An-Nisa. Perempuan bukan sekedar diselamatkan dari kezaliman, tapi ia diberi hak ekonomi dan berperan di tengah masyarakat. Karena itulah kaum muslimin mengenal nama-nama sahabiyah atau para perempuan muslimah yang menjadi sahabat Rasulullah yang memiliki peran penting dalam sejarah dan peradaban Islam. Di antara nama-nama tersebut adalah Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam al-Khosraj atau dikenal sebagai Rufaidah al-Aslamiyah. Dialah inspirator ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Peran sahabiah ini bisa menjadi teladan, terutama di kalangan tenaga medis saat ini yang terus berjuang dan menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai macam virus. Dengan berbagai macam tipe pasien dan jumlah yang sangat banyak, tentunya hal itu memerlukan ekstra kesabaran dan sekaligus stamina fisik dan mental yang kuat. Melihat kondisi ini, tidak ada salahnya kita belajar dari keteladanan Rufaidah. Kisah Rufaidah cukup menonjol ketika perang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat perang, sudah pasti akan banyak korban berjatuhan yang tentu memerlukan perawatan. Rufaidah terlahir dari klan Bani Sa'ad dan berasal dari keluarga kaya, memiliki hobi menulis dan membaca. Sosoknya termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansor di Madinah. Kemahiran merawat dan mengobati orang didapatinya dari ayahnya yang juga seorang dokter, Sa'ad al-Aslami. Ia mampu mengordinir para muslimah untuk bisa membantunya menjadi perawat yang baik. Mereka dilatih untuk berhadapan dengan kondisi pasien dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Kemahiran Rufaidah terlihat menonjol pada saat peperangan Badar, Uhud, dan Khandaq serta Khaybar. Para sahabat yang terluka mendapatkan perawatan yang cukup memadai dan baik. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menggalang para muslimah agar bisa berada di barisan belakang untuk mengantisipasi para sahabat yang terluka dan memerlukan bantuan medis. Seusai perang pun, beliau mendirikan tenda di sekitar Masjid Nabawi untuk menangani para korban perang yang memerlukan perawatan lanjutan dan intensif. Menurut buku 150 Perempuan Sholihah, Aisyah bercerita, ketika Sa'ad bin Mu'adz terkena panah saat perang Khandaq, Rasulullah pun meminta Rufaidah untuk mendirikan tenda di dekat masjid. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabatu fit Tamyiz juga menceritakan, ketika Rufaidah melihat panah yang tertancap pada dada Sa'ad, Rufaidah tidak langsung menarik panah tersebut.
ia menghentikan pendarahan terlebih dahulu. Karena apabila dicabut, maka darah yang keluar tak bisa dihentikan dan dapat mengancam nyawa. Kemampuan Rufaidah sebagai seorang perawat tak perlu diragukan lagi. Ia merupakan perawat terkenal di zaman Nabi. Rufaidah mendapat kehormatan dan penghargaan, yaitu berupa pemberian kalung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengalamannya sebagai perawat ia jadikan bekal untuk melatih dan mengajarkan beberapa perempuan lain untuk menjadi perawat. Ide briliannya yang direkam sejarah adalah tentang pembagian shift para perawat untuk menangani pasien. Ide inilah yang saat ini berlaku di berbagai rumah sakit, yaitu adanya shifting. Selain itu, Rufaidah juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Ia dikenal dengan kedermawanan dan kelembutan hati. Memelihara anak yatim dan orang miskin pun dilakukannya. Rufaidah juga merupakan penyokong advokasi pencegahan penyakit atau yang lebih dikenal dengan preventive care, serta menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan atau health education. Rufaidah adalah sosok seorang pemimpin, organisatoris, mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Ilmuwan muslimah ini penting untuk diketahui kehebatannya. Karena Islam adalah agama yang cerdas dan mencerdaskan. Saat ini dunia keperawatan sudah sangat maju, bahkan sudah menjadi disiplin ilmu sampai jenjang yang paling tinggi. Di perguruan tinggi sejak jenjang S1 hingga program doktoral atau S3. Namun, tetaplah kebersamaan dan kolektivitas semua unsur para medis serta masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai macam penyakit dan virus yang ada. Paling tidak, kisah Rufaidah memberi wawasan pentingnya kontribusi sesuai kemampuan dan kemahiran bisa sangat berarti. Karena manusia yang terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat sesamanya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.